Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Sonora. Terima kasih Anda masih setia terus bersama siaran kami Radio Sonora FM 98 Surabaya. Sahabat Sonora, kini Rumah Rakyat Surabaya telah dihuni oleh 50 orang yang kita pilih untuk mewakili dan memperjuangkan suara kita di periode perjalanan Kota Pahlawan ini mulai tahun 2024 hingga tahun 2029 mendatang. Ada legislator petahana, namun banyak juga wajah baru dan usianya masih muda. Artinya, sahabat Sonora, ada harapan bahwa DPRD Surabaya di periode kali ini lebih berenergi, lebih inovatif, lebih progresif, lebih satset, namun tetap peka pada isu yang pro rakyat dari anggota DPRD periode sebelumnya. Tentu saja harapan ini bukanlah sebuah harapan yang muluk. Nah, salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas adalah kira-kira seperti apa pola komunikasi yang akan dibangun oleh DPRD periode kali ini dengan Pemkot Surabaya. Sahabat Sonora, bentuk kemitraan, sinergi, dan kolaborasi seperti apa juga yang akan dikedepankan antara DPRD periode mendatang dengan Pemkot Surabaya 5 tahun ke depan. Pagi ini saya Andri Komarudin akan mengajak Anda sahabat Sonora ya untuk berbincang bersama dengan legislator kami. Ada Bahtiar Rifai SH, anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dari fraksi Partai Gerindra dengan topik bahasan membangun sinergi Pemkot Surabaya dan DPRD. Nah, sebelumnya Mas Bahtiar, saya ucapkan selamat kepada Anda. Kembali kali ini masyarakat memberikan amanah besar sebenarnya kepada Anda sebelumnya di periode sebelumnya Anda juga sudah pernah menjadi anggota legislatif. Selamat Mas Bahtiar. Alhamdulillah, terima kasih Mas Andre. Baik, sahabat Sonora, saya ingatkan acara ini bisa Anda dengarkan dengan berbagai cara. Anda yang suka hanya mendengarkan suara ya, Anda bisa merapat ke FM 98,0. Kalau Anda suka menggunakan website, Anda bisa streaming di sonora.co.id dan sekarang sudah digitalisasi. Mendengarkan radio juga bisa menonton secara visual layaknya menonton televisi. Silakan Anda bisa mengakses live YouTube Sonora Surabaya atau melalui aplikasi X-Space Radio. Di sana ada logo Sonora, Anda tap, kemudian siaran visual bisa Anda nikmati. Kemarin saat rapat paripurna pelantikan dalam pidatonya Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya waktu itu Pak Dominikus Adi Sutarwiono ini menyampaikan harapan karena kali ini banyak diisi legislator muda, maka DPRD Surabaya harus lebih berenergi dan harus meningkatkan kinerja sebagai legislator. Sebagai diskusi awal dulu nih Mas Bahtiar, karena termasuk Ya, Anda usianya juga dari kalangan yang muda under ini. 40 tahun. Masih belum 40 tahun, Belum ya, 40 hampir tahun. 40 tahun. Hampir 40 tahun. Apa komentar Anda Mas Bahtiar terhadap statement dari beliau ini, Mas Bahtiar? Ya, terima kasih Mas Andre. Selamat pagi sahabat Sonora. Jadi kami dari DPRD Surabaya, Alhamdulillah tanggal 24 Agustus 2024 Mm-mm. lalu telah dilantik 50 orang anggota DPRD yang mana mayoritas kira-kira hampir 50% itu wajah baru dan dari kalangan muda, Mm-mm. dari kalangan milenial, termasuk saya sendiri. Mm-mm. Jadi saya dulu ketika terpilih periode pertama itu usia masih 34, Mm-mm. sekarang ya belum 40 lah, Mas Andre. Betul. Jadi saya kira teman-teman dari DPRD Surabaya ini sangat paham akan kondisi Surabaya dan saya optimis teman-teman ke depan melalui komisi-komisi nanti yang ada nantinya akan terus menyuarakan dengan program-program gagasan ide dari masing-masing untuk kemajuan Surabaya dan untuk
kemaslahatan warga Surabaya. Karena Mhm. bagaimanapun kami dari DPRD maupun dari partai politik digembleng diminta untuk mensejahterakan kotanya dan memakmurkan warganya. Begitu Mas Andre. Nah, Mas Bahtiar, sesuai fungsinya DPRD, kita semua publik tahu ada tiga fungsi utama dari DPRD: legislasi, budgeting, dan controlling, gitu kan? Kalau kita berbicara tentang masalah tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja DPRD, memang kita tidak bermaksud membanding-bandingkan karena setiap periode punya tantangan sendiri-sendiri, punya problemnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita mengaca ke kinerja periode sebelumnya atas tiga fungsi ini, bisa dikatakan masyarakat cukup mengapresiasi. Namun masih ada catatan yang disorot oleh masyarakat di periode DPRD sebelumnya, yaitu beberapa PR terkait dengan regulasi tersisa yang juga harus dituntaskan oleh teman-teman di DPRD periode sekarang. Nah, apa Mas Batiar yang akan dijadikan sebagai parameter oleh teman-teman di DPRD sekarang bahwa akan ada jaminan peningkatan kinerja anggota legislatif sekarang daripada periode sebelumnya nih Mas Batiar? Iya, di periode lalu, di periode 19 2024, tentunya kita semua tahu bahwa kami ini sempat kena yang namanya COVID. Jadi Mm-mm, artinya segala program, segala apa namanya eh, perda atau bahkan anggaran yang ada di Surabaya itu difokuskan semua kepada yang namanya penanggulangan COVID-19. Artinya mm, uh, banyak program-program kita yang belum maksimal pada saat itu dan tentunya ketika COVID ini sudah mulai reda, mm, saya kira ada beberapa program yang sudah dicanangkan dan alhamdulillah sudah terlaksana. Dan tentunya mm, ketika memasuki periode yang baru ini, saya kira optimis dengan beberapa program yang ada. Nantinya kami di DPRD bersama pemerintah Kota Surabaya akan terus mengawal program-program mm, yang ada di APBD 2024 perubahan maupun APBD murni 2025. Dan saya kira nanti di setiap komisi pasti akan ada namanya evaluasi mm, bulanan, evaluasi triwulan terhadap program-program pemerintah kota yang sudah dicanangkan, sudah diprogramkan, seperti apa progresnya, agar masyarakat tahu dan warga bisa menikmati mm. sejauh mana program-program ini sudah terlaksana. Dan fungsi kami di tiga fungsi tadi itu, saya kira saya optimis ke depan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hmm, baik. Berbicara sinergi nih Mas Batiar, yang Ya, seharusnya berjalan antara Pemkot dan DPRD di 5 tahun ke depan. Akankah ada perbedaan bentuk sinergi yang akan dilakukan oleh DPRD periode kali ini jika ya yang menang di Pilwali mendatang terlepas dari petahana atau justru kotak kosong ya yang nantinya andai kata kotak kosong juga yang menang. Nah, tentu kan akan ada penunjukan penjabat sementara hingga tahun 2029 di Pilkada mendatang. Apakah akan ada perbedaan bentuk sinergi saya untuk kira perbedaan itu nggak ada karena hmm, Surabaya ini sudah tersistem ya. Saya kira hmm, ah, ketika kami di periode lalu ini saya juga melihat banyak OPD-OPD baik itu hmm, dinas maupun di apa namanya kecamatan kelurahan itu sudah hmm, menerapkan digitalisasi. Artinya oke, ini sudah tersistem, sudah hmm, ada jalur, tinggal bagaimana dirijennya nanti, wali kotanya nanti untuk menginstrumen terkait dengan alur dari orkestra untuk jalannya pemerintahan. hmm, Saya hmm, kira siapa wali kotanya nanti, baik nanti itu mudah-mudahan Pak Erik nanti yang jadi hmm. lagi, ataupun nanti ada kota Pejabat kosong yang sementara, menang, ya hmm, itu sudah hmm, auto autopilot. autopilot, Tinggal bagaimana nanti meramu, meracik agar ini lebih baik lagi. Jadi Surabaya ini sudah berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur. Penataan program digitalisasi sudah berjalan dengan baik. Begitu Mas Andre. baik. Menarik ini Mas Batiar ya. Ya, Seperti yang kita ketahui kan sekarang ini Pemkot Surabaya sedang dalam masa transisi gitu kan. Artinya pasca Wali Kota Pak Eri Cahyadi kemarin pamit,
karena harus maju kontestasi Pilwali Surabaya mendatang, Pemprov ini kan sudah menunjuk pejabat sementara Wali Kota Surabaya Bu Restu Novi Widya Iya, ini. Nah, jelang akhir September kemarin, PJS Wali Kota Surabaya Restu ini sudah sowan ke DPR di Surabaya. Nah, dalam pertemuan ini disepakati perlu adanya sinergi awal antara Pemkot dengan DPRD di periode kali ini berupa upaya untuk menjaga pelaksanaan pilkada nanti akan berlangsung aman, tentram, dan damai. Kalau boleh tahu, ini kan masih konteksnya global. Mewujudkan kata aman, tentram, damai itu global. Kira-kira praktek pelaksanaannya di lapangan kemarin dari hasil pertemuan ini akan dilakukan seperti apa agar masyarakat juga bisa paham nih Mas Batiar. iya. Nah, di akhir September kemarin Mm-mm, memang Bu BJ itu datang ke kantor kami di DPRD Surabaya. Dan di situ kami dari DPRD meminta kepada Bu BJ untuk yang pertama adalah mensukseskan pilkada serentak yang ada di Surabaya. Karena ini bukan bicara Surabaya, karena juga bicara Jawa Timur. betul, Karena di situ ada Pilwali dan Pilgub. 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 Mm-mm, Jadi itu yang kami tekankan. Yang kedua, untuk menjalankan program-program yang sudah dicanangkan Pemkot terkait dengan APBD Perubahan 2024, mm-mm, mm-mm. yang mana masih banyak program-program yang Mas Andri ketahui di Berjalan. lapangan, Mm, masih ada beberapa post culvert yang kita lihat mm-mm, di lapangan masih belum terselesaikan, pembangunan TIJ yang masih belum selesai. Nah, kita mm-mm, mendorong ke depan untuk diselesaikan program-program itu. Dan yang paling utama adalah terkait dengan keamanan tadi itu. mm-mm, Tentunya eh, keamanan ini bukan hanya tanggung jawab daripada wali kota maupun DPRD, ini untuk semuanya. mm, Artinya Bu BJ waktu itu juga akan berkunjung ke setiap kecamatan, memastikan peta kerawanan daripada pemilu ini seperti apa, dan nantinya mm-mm, akan dilanjut dengan aparat penegak hukum terkait dengan potensi-potensi yang nantinya akan menimbulkan ketidakamanan di Surabaya. Jadi saya kira dengan waktu 2 bulan ini, mm-mm. saya kira saya optimis Pilkada Surabaya akan berjalan lancar semuanya. Baik, Mas Batiar, eh, Ya, tadi saya menotifikasi statement Anda bahwa Mas Andri ini bukan tugasnya Pemkot semata kalau masalah sukses di Pilwali mendatang dari aspek partisipan, pemilih, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama, tetapi juga para stakeholder lainnya. Artinya, para legislator pun yang baru terpilih ini juga punya tanggung jawab untuk bersinergi ke sana. Legislator ini punya pengaruh sangat besar terhadap eh, para pemilihnya atau orang-orang yang sudah mencoblosnya ya dalam bahasa sederhana seperti itu. Nah, ini apa kira-kira pendekatan yang akan dilakukan terlepas dari setiap legislator punya metode sendiri. Saya ingin tahu kalau dari personal Mas Batiar sendiri apa yang akan Anda sampaikan kepada para konstituen Anda terkait dengan Pilwali mendatang, Mas, agar bisa terwujud aman, nyaman dan damai. ya. Pilwali atau pilkada ini berbeda dengan pileg. Mm-mm. Jadi kalau pileg itu jumlah TPS-nya kan besar, Mas. Betul. Ada waktu itu sekitar hampir 8.000 sekian. Nah, Mm-mm. sekarang itu TPS-nya kan sedikit, hampir Mm-mm. separuhnya, tiga ribu Mm-mm. sembilan ratus sekian. Jadi nanti itu ah, ke depan kami dari pribadi dari saya sendiri dan dari partai akan terus mensosialisasikan kepada warga, khususnya kepada konstituen kami, bahwa ada perubahan yang signifikan. Yang dulunya itu satu TPS itu hanya 300 orang maksimal, Mm. sekarang diisi 600 orang. Artinya Mm. yang dulunya TPS dekat rumah itu tinggal lompat saja Mm-mm. nyampe, ini agak Mm-mm. agak harus jalan. Nah, ini Betul. penting. Ini Mm-mm. penting kepada masyarakat disampaikan bahwa ayo kita sukseskan pemilu pilkada ini karena walaupun TPS-nya jauh, ini adalah untuk menentukan nasib Kota Surabaya dan Jawa Timur ke depan. Jadi Mm. saya juga menekankan kepada teman-teman di fraksi kami ketika teman-teman ini berkumpul, berhimpun dengan masyarakat
di suatu acara, walaupun itu acara resmi pun nggak resmi, kita selipkan titip Hmm. bahwa pilkada ini tanggal 27 November 2024 hari Rabu. Dan Hmm. TPS-nya itu nanti agak berbeda dengan periode Hmm. pemilu Pileg 2009 2024 lalu Hmm. karena ada perbedaan jarak. Dan memang ini adalah tugas dari kita semuanya, termasuk dari partai politik, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau memilih di TPS-nya masing-masing. Ya, Mas Batiar, Ya, persepsi publik adalah Pilwali kali ini akan insya Allah aman-aman saja. Lah mau gak ono musuhe, cuma ono situ sing maju gitu kan. Tapi maksudnya gimana ya Mas ya? Anda juga yakin hal itu akan terwujud dan setuju dengan statement publik seperti ini? saya kira semuanya perlu diantisipasi. Hmm, Bagaimanapun ini bukan pilwali, ada pilgub juga. betul. Jadi kadang-kadang ada yang kelupaan. Ini bukan pilwali saja, ada pilgub yang harus kita Hmm, pilih. hmm, Dan kita juga dari partai politik tentunya akan maksimal memenangkan calon dari kami. hmm, Karena tidak bisa kita leha-leha ke depan walaupun tanpa musuh bisa menang. Buktinya hmm, pernah ada kejadian di Makassar di hmm, hmm, pilkada sebelumnya yang menang kota kosong. Lah ini kan hmm, tidak boleh terjadi di Surabaya. Wabil khusus ke depan partai atau pendukung pengusung dari Mas Eri dan Pak Armuji ini harus all out juga ke depan. Jangan sampai kota kosong ini menang. Tetapi ah, masyarakat harus paham tadi yang saya jelaskan bahwa masih ada pilgub yang harus hmm. dipilih yang ada 3 calon tadi. Baik. Ini agak tertutup mas memang Hmm, pilgub ini dengan pilwali karena hmm, yang digemburkan kan kotak kosong hmm, Surabaya ini. hmm, Padahal ada surat suara lain yang harus dipilih di TPS tanggal 27 November ke hmm. itu mas. Artinya adalah akan ada dua gawe besar yang akan dijalani oleh warga Surabaya di coblosan mendatang ya. Yang Ya, satu memilih wali kota, yang satu memilih pilgub ya. pilgub. Kalau memilih Betul. pilgub, ini ada tiga paslon yang maju. Ya, Kemungkinan pergesekan, perbedaan pendapat ini juga harus diantisipasi sedini mungkin agar ya, tidak ini terjadi mungkin. permasalahan yang urgent saat Ya, pencoblosan nanti. hmm. Baik, fenomena kota kosong ya ini sekarang lagi marak ya. Dan saya juga ingin menekankan tentang sangat apa sempitnya batasan waktu yang harus dilakukan oleh Ibu PJ ini untuk menuntaskan pekerjaan wali kota hingga ada wali kota yang terpilih nanti. Masihkah ada fungsi controlling di sana dari teman-teman DPR? Ini tinggal hitungan minggu loh. Apa yang mau dikontrol dari PJ ini gitu loh. Ya, saya tadi kan saya jelaskan Mas Hmm, Andri bahwa di DPRD itu ada yang namanya komisi-komisi yang bisa hmm, memanggil dinas sewaktu-waktu. betul. Ketika capaian program ini belum terlaksana, tentunya akan kita apa namanya dorong untuk segera Hmm, terlaksana. Apa hmm, kendalanya, apa kekurangannya, itu kan? Jadi hmm, saya kira walaupun cuma 2 bulan 1 bulan itu nanti saya kira wajib untuk dilakukan apapun oke. program yang sudah terlaksana atau maksud Hmm, saya program sudah terencana. baik. Jadi bisa dilaksanakan walaupun cuma 2 bulan karena nanti endingnya Bu PJ ini nanti kan akan melaporkan kepada Hmm, Kementerian Dalam Negeri terkait hmm, dengan hmm. apa yang sudah dilakukan selama 60 hari. Jadi Oke. fungsi kontrol itu tetap ada Mas Andi di Hmm. kami dan itu melekat kepada kami. Karena memang ada target yang harus diselesaikan, proyek-proyek yang memang sudah on target ya, harus Iya, selesai iya. bulan ini, tanggal segini gitu Betul. ya. Dan Ya, itu memang apalagi harus musim kontrol. penghujan ini Baik. kan juga mendekati musim penghujan, tentunya juga uh, pengerjaan dengan Hmm. sistem apa namanya uh, dikebut ini harus jalan agar selesai dan tidak mengganggu kenyamanan warga Surabaya. Baik. Menurut Anda bagaimana kemitraan yang harusnya terbentuk antara DPRD dan Pemkot terlepas dari ada tidaknya oposisi yang ada di lembaga legislatif ini nanti?
Jadi bukan oposisi ya, kita lebih apa namanya itu mitra. Yang Hmm, namanya mitra ini adalah mengingatkan kepada mitra kita terkait dengan hal-hal yang melenceng dari program-program yang ada. mm-mm, Tentunya juga program-program ini kan harus pro rakyat ke depannya. Ya, memang kebetulan di DPRD ini mayoritas hampir seluruh fraksi yang ada ini adalah pengusung dari petahana. mhm, Apakah ke depan ini tidak ada apa namanya controlling atau apa? Saya jamin ke depan pasti ada controlling. Karena mhm, bagaimanapun uh, yang mengeksekusi ke depan ini adalah para OPD yang dalam itu mem- menjalankan program atau visi misi dari wali kota atau wakil wali mhm, kota. mhm, Jadi ketika nanti ada beberapa program pemerintah kota yang dirasa tidak pro dengan masyarakat, dengan warga, mhm. saya kira kami di DPRD akan menjalankan fungsi kontrol kita agar bisa berguna untuk masyarakat apa yang sudah diprogramkan. Itu, Mas. Baik. Jadi tidak ada alasan ya, walaupun tidak ada oposisi, fungsi kritik akan melempem, tetap akan berjalan sebagaimana Akan berjalan sebagaimana fungsinya ya. mestinya. Ya, Baik. Kemitraan itu yang kemitraan. dibutuhkan ya Mas Batiar ya. Yes. Nah, Mas Batiar, Anda kan sudah pernah menjadi anggota legislatif di periode sebelumnya nih. Ya, Dan ini adalah kali kedua Anda kembali terpilih. ya. Evaluasi dari Anda, Mas Batiar, apa hambatan-hambatan komunikasi yang biasanya ditemukan oleh rekan-rekan legislatif ketika melakukan mekanisme hearing atau audiensi dengan dinas-dinas atau OPD-OPD sehingga kadangkala itu nggak mesra kemitraan ini berjalan gitu loh, Mas. Hmm. Gimana nih, Mas Batiar? Ya, kebetulan kami waktu periode lalu kan di Komisi A ya, nah, Mm-mm, bidang pemerintahan kesra dan sepengetahuan dan sepenilaian kami masih baik dan berjalan dengan lancar terkait dengan mitra yang ada di kami. mm, Dan banyak juga kadang-kadang itu eh, kita ini jembatan mm-mm, antara lurah dengan eksekutif, walaupun mm, sama-sama eksekutif. Contoh mm, misalkan, mm, ada kejadian di daerah tertentu ya, saya nggak nyebut mm, wilayahnya. mm, mm. Nggak enak nanti, Mas. Ini Oke, lurahnya ini mau eksekusi program yang sudah diprogrami dana kelurahan. oke. Nah, ini sudah ada anggarannya, sudah dijadwalkan, sudah diprogramkan, tinggal Mm-mm, eksekusi. mm, Nah, ini kuncinya ada di eksekutif, katakan di Pak Sekda atau tim mm, anggaran. mm, Nah, ini Pak Bulurahnya ini nggak mau, nggak berani. mm, Nah, contoh kita, Mas, ke kita bahwa Pak ini ada program dari kami yang harus dieksekusi, cuma kita tidak bisa mengeksekusi karena terkunci, Pak. Nah, kita ini bisa komunikasi mm, dengan siapapun eksekutif, kita minta tolong bahwa Pak ini ada lurah ini, eh, ada kegiatan yang harus dieksekusi. Akhirnya dengan komunikasi tadi, alhamdulillah program studi dicanangkan dalam dana kelurahan itu tereksekusi, Mas, mm, dan bisa dirasakan masyarakat. Nah, ini kan mm, bentuk daripada kemitraan kita bahwa mm, kita ini tidak ada yang namanya menang-menangan. Semua mm, ini adalah mm, untuk kebaikan masyarakat Surabaya. Tidak boleh ini merasa lebih tinggi. Ini semuanya sama. Kami mm, di legislatif intinya adalah untuk kebaikan dan kemajuan warga Surabaya. mm. Apakah kan tetap, Mas, masih Ya, klasik problem yang akan dihadapi ke depan nanti menurut prediksi Anda? Ketika memanggil dinas, ada beda terkait dengan data yang dipegang DPRD dan juga ya, OPD, dan ini menjadi hal yang selalu ditelusuri. Gimana, ya, Mas Batiar? ya. eh, Perbedaan data ini eh, bisa dimungkinkan juga, tetapi saya tekankan tadi digitalisasi ini penting ke Mm-mm, depan agar pendataan ini bisa lebih clear dan clean ke depan mm-mm, sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan data itu sudah terkonek dan juga sudah valid, tidak ada
perbedaan. Ini ini data Hmm. per ini tidak perlu ya. Hmm. Ini kita tinggal klik aja sudah keluar data yang real. Jadi ke Hmm. depan memang saya kira tantangan itu setiap tahun pasti ada beberapa tantangan dan Hmm. bisa juga kembali ke tahun-tahun sebelumnya, bisa juga berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Saya kira tadi tekankan lagi Hmm. pendataan secara digitalisasi ini wajib Oke. untuk dilakukan. Iya, Mas Batiar, ini terlepas dari digitalisasi, semuanya tersinkron satu pintu sehingga meminimalisir adanya apa persepsi dan perbedaan based on fakta, based on data di lapangan. Kalau boleh tahu, dari pengalaman Anda sepanjang Anda menjadi seorang legislator, seorang politisi, pengamatan pribadi Anda, apa sih Mas yang menjadi kendala komunikasi antara eksekutif dan legislatif, khususnya di Pemkot, di Surabaya, Mas? Problem-problem hambatannya apa saja itu, Mas Batiar? Ya, yang jelas kalau hambatan saya kira adalah seperti halnya bantuan sosial. Hmm. Ini masih masih kita temui di bawah. Contohnya tahun lalu saya dapat, sekarang kok dapat. Nah, ini kan Hmm. perlu dijelaskan lebih detail kepada masyarakat, ke RT RW seperti apa itu. Tapi memang hambatan-hambatan itu kadang-kadang ya tetap ada, Mas. Nah, Hmm. ya terkait dengan tadi itu masalah fasum, masalah sosial, pendidikan, ini masih banyak kita jumpai di Hmm. masyarakat. Hmm. Hampir setiap tahun, contoh kecil saja, Hmm. masalah zonasi. Oke. Nah, itu setiap tahun ini adalah penyakit kambuhan dari Ya. warga kita semuanya. Setiap Hmm. tahun pasti mengeluh namanya zonasi. Ini kan kita juga mendorong itu bagaimana ke depan ini bisa bukan menghilangkan ya, paling nggak meminimalisir. Hmm. Karena bagaimanapun sistem pendidikan ini kan terpusat ya, yang Hmm. mengaturkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita hanya menjalankan program dari pemerintah pusat. Cuma kita sudah ada beberapa skema, skema zonasi kelurahan, zonasi Hmm. kecamatan, dan lain-lain. Ini kendala-kendala salah satu yang ada di masyarakat yang ada saat ini. Hmm. Oke. Mitra. Seharusnya kalau namanya mitra itu saling dukung ya, bukan Ya, berat sebelah. ya, Artinya yang satu disupervisi terus ya, sehingga merasa nggak jalan-jalan gitu kan. Nah, apakah kemitraan, pola komunikasi, sinergi antara legislatif dan eksekutif ini dipengaruhi oleh gaya pendekatan dan karakter personal dari wali kotanya sendiri, Mas, kalau menurut Mas Batiar, keterbukaannya ya, atau gimana? ya. Memang Pak Wali Kota ini terbuka untuk khususnya kepada DPRD dan ketika ada permasalahan apapun kita rembuk bermusyawarah terkait dengan Hmm. terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Mm-mm. Dan juga eh, Pak Wali ini juga bagus ketika ada permasalahan, beliau ini berkomunikasi dengan para pimpinan partai kita. Hmm. Ada wadah khusus yang diberikan atau diadakan oleh wali kota selain dengan DPRD. Hmm. Ketika ada permasalahan di Surabaya, kita berembuk untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Karena Hmm. Surabaya ini tidak bisa dibangun oleh hanya wali kota saja. Ya. Semuanya harus bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Surabaya. Dan ini kepiawaiannya beliau dalam meramu menorkestra Surabaya ke depan. Begitu. Hmm. Banyak kasus di luar Surabaya tidak harmonis loh DPRD dengan Ya, pemerintahan ya, kabupatennya atau pemerintahan kotanya gitu ya. ya, Sampai di di ujung apa yang sangat ekstrim sekali mengupayakan pemaksulan juga ya. ya. Artinya meminta untuk mengundurkan diri. Nah, apakah Surabaya jauh dari potensi-potensi itu menurut Mas Batiar selama Anda berkecimpung menjadi seorang politisi?
Kalau melihat fakta yang ada saat ini, rasa-rasanya hal seperti itu tidak akan terjadi di Surabaya. Hmm, Karena pola komunikasi, pola intensitas kita bertemu dengan wali kota ini juga sangat tinggi. hmm, Nah, kita nggak tahu di daerah itu kok bisa seperti itu kan juga hmm, eh, kita menyayangkan ya. Karena kalau ada hal seperti itu, yang dirugikan adalah masyarakat. hmm, Ketika Surabaya seperti ini, yang diuntungkan juga masyarakat. Nah, hmm. makanya komunikasi ini penting agar eh, tidak mengganggu roda pemerintahan dan endingnya adalah untuk kepentingan warga masyarakat Surabaya. Oke. Yang paling utama adalah keterbukaan para pihak ya, dan Yes, maunya para pihak untuk bersinergi, ya, untuk berkolaborasi kolaborasi. mensejahterakan, Ya, fokusnya berorientasi pada kesejahteraan warga Surabaya gitu ya. ya. Baik, Mas, ini sedikit sharing aja. Hmm, Di awal terjun Anda ke dunia politik, pasti Anda juga pernah merasakan dalam posisi sebagai seorang legislator muda, pendatang baru di DPRD Surabaya. Kalau boleh sharing sekaligus sebagai pesan untuk legislator muda yang pertama kali bisa melenggang ke DPRD Surabaya nih, Mas Batiar. Bagaimana, ya, Mas, cara menjaga konsistensi adrenalin idealisme dan kritis yang ada pada legislator muda ini hingga akhir periode jabatan dan tidak melempem di tengah masa periode amanah, iya. Mas? Yang pertama dan utama menurut saya adalah jangan menebar janji. Itu menurut Hmm, saya. Jadi kita ini harus turun ke masyarakat, menyapa, WA, telepon harus dijawab. hmm, Walaupun WA, telepon nggak dijawab, paling nggak WA dibales. hmm, Dan yang terpenting tadi, jangan menjanjikan warga yang tidak-tidak. Contoh misalkan, hmm, iki engko tak keramik hmm, gotnya. Lah ini kan nggak mungkin Mas Andre. Ya hmm, kan? Nah ini perlunya apa namanya kesadaran teman-teman ke depan, komunikasi, tidak tebar janji palsu kepada masyarakat, tidak menjanjikan hal-hal yang tidak memungkinkan. Yang penting apa yang sudah tersampaikan dalam program-program di pemerintah kota disampaikan saja untuk kembali kepada masyarakat itu juga nantinya. hmm, hmm. Itu Mas. Jangan sampai di awal-awal periode pelantikan menjadi legislator sangat mudah dicari. Hmm. Begitu 2 bulan 3 bulan, masyarakat Hilang, mencarinya nggak pernah ketemu nggak ya. pernah ketemu. Di rumahnya nggak ada, di kantor nggak ada, kemana Anda gitu kan? Pertanyaan masyarakat seperti itu gitu Iya, kan. Nah, eh kita pengennya ngobrol panjang nih Mas Batia, tapi waktu siap, juga yang membatasi kebersamaan kita. Kalau siap Mas Andre. ngobrolnya sudah enak seperti ini Ya. tuh waktu Nggak nggak kerasa. berasa, betul. Iya, Yang terakhir Mas, harapan Anda ke baik. depan terkait dengan topik episode kali ini, membangun sinergi Pemkot Surabaya dan DPRD. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat luas Mas Batiar? Iya, kami dari DPR dan pemerintah kota ketika ada saran dan kritik kepada kami, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan kepada kami. Karena kritik dan saran itu adalah obat bagi kami semuanya agar ke depan sinergi pemerintah Surabaya dan DPRD ini akan lebih baik lagi dan akan kita tingkatkan yang lebih maksimal untuk kepentingan warga Surabaya. Hmm. Satu lagi Mas, Ya, karena ini sudah momennya dekat Pilwali, dekat ya, Pilgub juga. Adakah pesan khusus yang ingin Anda sampaikan untuk menjaga keamanan di kota Surabaya, ketertiban di kota Surabaya, demokrasi tetap bisa terlaksana? Silakan Mas Batiar. ya. Kami berpesan kepada masyarakat Surabaya, jangan lupa yang utama adalah gunakan hak pilih Anda tanggal hari Rabu tanggal 27 November 2024 dan juga menjaga lingkungan sekitar, keamanan, ketertiban, dan jangan terpengaruh dengan sosial media terkait Hmm. dengan apa namanya kehasutan dan lain-lain. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang jelas, Surabaya ini harus aman, baik, tentram, dan nyaman untuk semuanya. Izin update informasi yang terjadi di DPRD ini sekarang
kelengkapan alat dari Alat susunan kelengkapan dewan. gimana nih Ya. Mas? Mm-mm. Jadi sampai dengan tanggal 7 Oktober ini Mas Andre, kita belum membentuk AKD. Mm-mm. Kita ini sudah paripurna satu kali itu untuk penetapan susunan keanggotaan fraksi-fraksi. Mm-mm. Karena batas terakhir itu sesuai tatip kami itu 1 bulan sejak Mm-mm. pelantikan. Mm-mm. Dan saat ini memang belum terbentuk AKD karena Mm-mm. pimpinan definitif di DPR Surabaya belum terbentuk. Mm-mm. Karena yang bisa membentuk AKD itu adalah pimpinan definitif. Dan Oke. kebetulan kami ini masih pimpinan sementara. Mm-mm. Ada dua, eh, Pak Adi Sutarwiono dan saya ini masih sementara dan mudah-mudahan dalam waktu 2 hari ke depan kita akan paripurnakan pengumuman uh, pimpinan definitif Mm-mm. untuk kita serahkan ke gubernur untuk di SK-kan. Jadi setelah Mm. itu selesai semuanya, baru nanti akan bisa terbentuk yang namanya AKD, badan-badan maupun komisi-komisi. Mm. Mm-mm. Ada wacana penambahan komisi? Kalau komisi tetap Mas, tetap 4, Tetap. sesuai dengan PP, Betul. berbeda dengan DPR RI ya, yang Mm. menyesuaikan jumlah kementerian. Nah. Sesuai tadi di PP-nya itu sudah A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4. Mm. Nah, ini tidak ada perubahan, Mas. Tetap 4 komisi dan 4 badan. Mm-mm. 4 badan, ya. 4 badan. Baik. Matur nuwun Mas Batiar untuk perbincangannya yang menarik pagi hari Ya. ini. Terima kasih, Mas Andre. Terima kasih, sahabat Sonora. Sehat selalu, selamat menjalankan tugas dan amanah di periode 5 tahun ke depan ini. Matur suwun, terima kasih. Semoga di kesempatan lain kita bisa kembali berjumpa dan membahas bahasan yang menarik lainnya yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk warga Surabaya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Batiar. Waalaikumsalam, Mas Andre. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan saya Andre bersama dengan Bahtiar Rifai SH, anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dari fraksi Partai Gerindra di program Dialog Sambang Parlemen episode kali ini. Jangan sampai Anda lewatkan Dialog Sambang Parlemen di episode mendatang bersama legislator lainnya di Sonora FM 98 Surabaya, News Traffic and Music. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.